ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat Al-Baqarah ayat 278. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Wa in kana dhu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mangawian deui ayat 278 J23.
Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takwalah kalian kepada Allah, wadharu, dan tinggalkanlah ma baqiya, yang tersisa, minar riba, dari riba, in kuntum mu'minin, jika keadaan kalian beriman. Ayat ini turun selepas Fathu Makkah, berarti di masa akhir, terkait Bani Amr bin Umair dari Bani Thaqif, dari Taif, yang menagih hutang ke Banil Mughirah dari Bani Makhzum, dan mereka menagih hutangnya karena terjadinya dulu di zaman jahiliyah berlaku riba, mereka menagih dengan ribanya. Maka Allah di sini menegaskan tidak boleh yang tersisa dari riba, meskipun itu akadnya dulu, ribanya belum dibayar, bunganya belum dibayar, itu bunganya nggak boleh diambil. Ayat ini menegaskan bahwa riba itu tidak terkait dengan ad'afah mudha'afah. Makanya di dalam usul fikih itu sudah digariskan oleh para ulama, ya, sifat atau sesuatu yang melekat pada satu perintah atau larangan itu tidak berarti menjadi batasan dengan pengecualian, atau istilahnya mafhum mukhalafah. Tidak berlaku mafhum mukhalafahnya. Ini terkait ayat Quran di surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba yang berlipat-lipat dan dilipat-lipat gandakan. Takwalah kalian kepada Allah agar kalian bersyukur. Dulu sebelum ramai perbankan syariah, ada ulama-ulama yang berfatwa, termasuk dari Persis dan Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah sampai tahun 2005 itu belum meralat fatwanya. 2005 baru diralat fatwanya bahwa bunga bank itu haram. Persis itu tahun 90 ya sudah berani memfatwakan bunga bank haram. Sebelumnya berlindung di balik ayat itu, riba itu haram kalau ad'afam mudha'afah, bunga itu haram kalau dilipat-lipat gandakan. Ari kitu mah 3%, tetap bunganya 3%, tidak kemudian anakan. Biasanya kan ad'afam mudha'afah itu kalau misalkan 1 tahun 3%, moal aya yang 3%. Asli nama 3%, 30%. 3% dari cicilan. Seandainya ada 3%, kayak di Bio Farma itu cenah bungana sangat ringan, 5%. 1 tahun lalu dia tidak lunas, 1 tahun itu kan dilipat gandakan. Rentenir begitu kan. Nah yang haram itu yang begitu. Kalau tidak begitu tetap konstan. Misalkan nyicil rumah 15 tahun, tetap bungana 15 tahun teh. Bari wadul mulaya anggar we geus 2 tahun maka ditu mah fluktuatif tergantung SBI ya, suku bunga Bank Indonesia. Jadi
katanya itu halal karena tidak ada afa mudha'afa. Padahal ayat itu turun terkait perang Badar tahun 2 Hijriah kan, itu keur ngejelasin perang Badar. Saya sudah singgung kan kemarin bahwa ayat-ayat tentang riba itu ini tadi teks ini tah mareman. Ayat-ayat tentang riba itu turun atau ditempatkan oleh Allah diantaranya setelah ayat-ayat perang. Kenapa? Karena memang orang kalau perang itu sudah siap berkorban nyawa dan harta. Mengapa dalam hal riba juga tidak siap berkorban harta? Berkorban lewat sodakoh. Ini ayat turun tahun 8 Hijriah, berarti ini di masa akhir untuk menegaskan bahwa mau ada afa mudha'afa ataupun yang kecil yang tersisa najan 1% atau 0,1% ma baqiya minar riba itu harus ditinggalkan. Dan dua-duanya baik ayat ini ataupun ayat di Ali Imran mengaitkannya dengan ketakwaan. Bahkan di surat Ali Imran mah langsung diancam wattaqun narallati uiddat lil kafirin. Ini rentenir nu sok ngarinjemkeun make bunga termasuk bangkir-bangkir itu diancam dengan neraka dan disamakan dengan orang kafir, sama dengan ayat yang kemarin. Innallaha la yuhibbu kulla kafarin athim. Dosa besar. Kemudian di surat Ali Imran wa ta'allaha wa rasulahu la'allakum turhamun. Terus diseru wasari'u ila maghfiratim rabbikum wa jannah. Saya sering himbau kalau baca ayat itu tong tina wasari'u bacana tina la ta'kulur riba ad'afam mudha'afa. Dulu orang tua kita sering bacana langsung ti wasari'u tete macak tengah-tengah lir ibarat macak kulhu langsung tina lam yalid walam yulad walam yakul lahu, ya meskipun boleh tapi makruh ya karena tidak tadabbur, berarti tidak paham isinya. Ayat wasari'u itu berlomba-lomba pada ampunan, pada surga, itu ditujukan kepada rentenir nu bala leunghar nu baruga duit disimpan di bank mung diijemkeun ka fakir miskin pajarkeun teh rugi ya. Justru itulah kunci surga, kunci ampunan. Makanya kesananya yunfiquna fis sarra wad dharra, ya. Banyak infak lain banyak nginjemkeun, membungakan uang, membungakan harta, turaka. Jadi ayat ini sekali lagi menegaskan bahwa riba berapapun persenannya itu tidak jadi halal. Ayat ad'afa mudha'afa justru menggambarkan sifat secara umum. Riba itu nya siga dibangun 3% lah waduknya ujung-ujung nama 30%, bahkan kalau telat kena penalti kan nambah deui cas deui. Itulah ada afa mudha'afa. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak mengerjakannya, fa'dzanu, maka umumkanlah, adzankeun, fa'dzanu teh adankeun biharbim minallah wa rasulih, perang dengan Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan riba itu harus diperangi. Jadi kasarnya kalau kita orang situ aksan terus itu orang Pasir Koja, naudzubillah medaliknya ima contoh lah. Orang Pasir Koja itu bararandel rentenir we jeung bang keliling jeung bang emok nu ngalalider teh ya. Maka ini orang situ aksan harus mengumumkan
berhenti atau perang. Udah ancam perang. Sama dengan orang yang gak mau bayar zakat. Orang yang gak mau bayar zakat ini masalah ibadah harta. Ibadah harta mah tanpa ada toleransi, perang. Boleh kita memerangi satu kaum yang kekeh mengamalkan riba. Meski apakah ini perangnya perang hakiki atau tidak, karena belum ada riwayat Nabi memerangi satu kaum pengamal riba. Jawabannya karena gesararieun. Ya. Kalau orang mengamalkan riba bandel, berarti batal sholat dan zakatnya, atau bukan batal, tidak akan diterima. Sudah kita bahas di ayat kemarin. Makanya di ayat kemarin waqamus sholah wa atawus zakah, sudah kita bahas hadis-hadisnya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Tong boros sholat zakat nu ngadoa wae padahal dia dalam keadaan butuh, karena bajunya haram, makannya haram, minumnya haram. Kata Allah, fa anna yustajabu dzalik, moal mungkin diijabah, mustahil. Nu ngadoa wae komo yeuh sholat zakat. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa untuk melawan riba itu harus dengan perang. Kalaupun tidak ada perang fisik, perang sekarang itu kan perang non fisik, berarti perang ekonomi. Bagaimana memeranginya? Yang kemarin dibahas, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Saya di beberapa jamaah banyak lah, Ustadz cenah di dieu loba bank emok, bank keliling, rentenir. Kumaha ngalawan? Itu menunjukkan berarti orang kayanya parardit gitu. Jadi kalau di satu daerah di orang beran lobanya bank emok, bank keliling, rentenir, itu kekeliling-keliling masuk ke masyarakat, menunjukkan berarti di daerah itu orang kayanya malas sedekah. Atawa eueuh nu beunghar salang sara kabeh, salang sara hate santen. Harusnya orang kaya itu memerangi rentenir dengan cara apa? Sok duit leuwih tong disimpen di bank. Dia jadi bank, orang miskin pinjam ke dia. Tong sok loba dalih, wah cenah miskin mah gaweuna teh nginjem, memang nu beunghar tara? Oh sok nu beunghar oge. Ke orang miskin mah cenah sok macet, memang nu beunghar tara? Itu nu nyababkeun perekonomian dunia kolep teh, kredit macet nu bala leunghar. Nu miskin mah samacet-macet nu ge moal triliunan, moal miliaran, ratusan juta moal. Selain itu kita nggak usah terkendala dengan orang-orang miskin yang tidak beradab, kan kita sudah bahas kemarin. Orang miskin yang tidak beradab, yang kerjanya tangan di bawah, hayang dibere, amis keur nginjem, kalunasan pahit, itu mereka dosa jelas. Dosa mereka tidak kemudian menyebabkan kita berhenti dari amal soleh. Urang mah amal soleh, punya uang lebih sok sodakohkannya lewat pinjaman. Ini perang untuk melawan riba. Banyak sering ya di Balai Endah tamu barudak ya, ceramah ngabahas fungsi masjid, nyinggung sakedik beresna nya ketua RW kades, Ustaz cenah dieu kumaha solusina cenah. Solusinya orang kaya sok kudu jadi bankir syariah. Da ayeuna mah nu miskin ge embung nginjem ka nu beungharan, da apa nu beungharna para redit. Ini dosa besar, dosa berjamaah kita semua. Nu miskinna teu salalabar, nu beungharna para redit, jadi we kacekek ku riba semua. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kalian tobat maka bagi kalian harta pokok kalian.
la tadzlimuna wa la tudlamun, kalian tidak menganiaya dan kalian tidak dianiaya, kalian tidak merugikan dan kalian tidak dirugikan. Nah, ini pola pikir Quran ini harus jadi pola pikir kita dan kita ajarkan ke masyarakat, minimal ke keluarga, bahwa riba itu jelas kata para ulama patokannya yang lebih dari ru'usu amwalikum. Kalau kita meminjamkan 1 juta, itu harta kita yang 1 juta, yang lebihnya dosa, riba. Terus ini ada paradigma la tadzlimun wa la tudlamun. Kalau ada orang berkata saya meminjamkan 1 juta 2 tahun, kalau saya pakai itu yang 1 juta 2 tahun teh meureun jadi 3 juta, itu karena meureun. Rugi saya kalau meminjamkan selama 2 tahun lalu saya nggak punya untung. Rugi di mana? Kehet gitu. Ya cek Quran, la tudlamun, tidak dianiaya. Ini yang pernah saya jelaskan kemarin. Beres pengajian, Ustaz, abdi ditambut ku tatangga 30 juta jang hajat. Ngakuna sabulan dibayar. Ayeuna geus 2 tahun. Kudu kumaha abdi? Saya tanya dulu, Bapak sangsara henteu dengan Bapak 30 juta dipinjamkan ke fakir miskin? Raraosan mah henteu, geus atuh ceut. Tagih dengan baik, kalau belum mampu, ini dijelaskan di ayat berikutnya, ya. Jangan merasa rugi. Kan matak nginjemkeun ge duit leuwih kan? Uang lebih. Berarti kita masih cukup. Da moal diinjemkeun ari lain duit leuwih mah. Nah, ini la tudlamun. Jangan merasa dianiaya. Mengapa? Wa in kana dzu usratin, jika yang minjam itu ada dalam kesulitan, fanadhiratun. Nadhirah teh tina intidor, dagoan, kasih tempo, ila maisarah, sampai ringan. Keun 5 tahun, 8 tahun, insya Allah. Kau mau jamaah masjid mah mual mungkin teu mayar. Saya bilang yang nusok nginjam, Ustaz cenah lunaskeun nya da abdi mah teu mampu mayar. Maneh ngadoakeun anak icu maneh miskin ceute gitu. Wah, henteu atuh Pak Ustaz. Kan kalau kamu meninggal punya utang yang wajib bayar siapa? Anak cucunya. Berarti kalau kamu bilang begitu, sore jeung ngadoakeun anak incu maneh miskin. Dak diaminkeun ku saya. Ya, belum apa-apa orang miskin ngarannya memang geus menyerah. Geus teu boga niat mayar. Kemarin kan sudah dibahas orang yang ngambil harta tidak niat bayar, atlafahullah. Insyaallah jamaah masjid, tukang salat moal nepi ka kitungan, ieu ringanna teh iraha. Insyaallah teringan beliaunya, ringannya nanti anaknya. Da jarangnya miskin 7 turunan jarang aya we nu maju hiji 2 mah anakna incuna mustahil, ya. Nah, itulah jadi fanadhiratun ila maisarah. Sampai kapan Ustaz maisarah teh? Sampai seumur hidup kita, ya. Behak umur orang kan diwariskan hutang itu. Makanya di ayat-ayat waris mim ba'di wasiyatin tusuna biha au dain yuso biha au dain yusi biha au dain yusina biha au dain. 4 kali itu diulang-ulang. Utang-utang itu diwariskan. Jadi jangan beunghar teu kudu kecil hati kayak cenah kaburu maut, bae da diwariskan ke ahli waris. Termasuk yang miskin yang pinjam juga tong leutik hate, abdi cenah teu bisa mayar, bisa jadi dosa ka abdi di akhirat, lunaskeun we, pan diwariskan ku anak incuna wajib dibayar, ya. Zubair bin Awam saja sebelum meninggal, termasuk Umar yang sudah kita bahas, ya, di hari Senin di Al-Ajar. Kalau bapak mati, pang mariksakeun hutang, bayar dengan harta bapak. Kalau enggak ada, bayar dengan harta Bani Asad. Mun aya nama meref PC Persis dibawakan Ciparai, meta bantuan. Kalau enggak mampu, jual semua aset, ya. Jangan ada waris.
sampai seperti itu. Wa anta sodaku khairul lakum, kalau kamu sodakokan itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian tahu. Hadis-hadis Nabi di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan banyak, diantaranya kurang lebih ini ada 10 ya. Sangat banyak hadis yang menyebutkan bahwa kita memberikan tempo sampai waktu dia ringan itu sodako. Man andoro mu'siron falahu bi kulli yaumin mithluhu sodako. Siapa yang memberikan waktu, tenggang waktu, toleransi waktu bayar kepada orang yang susah bayar sampai dia mampu, maka dia mendapatkan sodako setiap harinya senilai pinjaman yang dia pinjamkan. Ini yang sering saya bilang, sodako minjemkeun ka batur teh sama dengan sodako. Contoh, saya meminjamkan 4 juta misalkan ke si A, dia janji bayar bulan Payun, lalu ternyata sudah 1 tahun gak bayar. Berarti saya sudah sodako 365 hari dikali 4 juta. Iraha bapak sodako sampai 4 juta pernah tuh? Tuh lah abdi ge acan. Itu mengapa tidak tertarik dengan pahala? Makanya riba itu ayat berikutnya wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Jadi tong nyebut rugi cenah abdi nginjemkeun kasih bapak eta 5 tahun teu mayar-mayar, rugi di mana? Justru itu pahala sodakonya besar. Nginjemkeun 20 juta geus 5 tahun teu mayar, berarti tiap harinya dihitung sodako 20 juta. Iraha urang sodako 20 juta sapoe enggak ada. Jadi lamun aya orang lain pinjem itu kesempatan sodako. Maka tong ngarasa rugi. Ini kalau ada orang kaya masih berpikiran rugi nginjemkeun kanu miskin hese mayar, apalagi kepada kerabat yang dekat. Tuh orang tua, orang kaya picik ya. Kudu sadat deui. Terpercayakan Quran jeung hadis. Abu Qatadah pernah ketemu dengan orang yang punya hutang, kabur diudag sampai datang ke rumahnya, digedor. Ma yabghika anni, kenapa kamu menjauh dariku? Ini mu'sirun wa laisa indi, saya sedang enggak punya, saya sedang sulit enggak bisa bayar. Allahi innaka musir, sumpah demi Allah kamu susah. Naam, iya. Lalu kemudian Abu Qatadah menangis. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Qatadah ini orang kaya yang dalam hadis ada geningan Nabi mau menyolatkan, kata Nabi, ini orang ini punya hutang karena Nabi tahu benang beja loba hutang. Iya, siapa yang mau menanggungnya? Sebelum jelas siapa yang menanggungnya, saya tidak akan menyolatkan. Abu Qatadah kan yang ngacung, biar hutangnya saya yang bayar. Abu Qatadah sambil menangis berkata, man nafasa anu ghorimi, nafasa teh mere napas. Siapa yang memberi nafas, memberikan kelonggaran, anu ghorimihi kepada orang yang punya hutang kepadanya, au maha anhu, atau dia menghapuskannya, udahlah bebas, kana fi dhillil arsy yaumal qiyamah, dia ada di bawah aras pada hari kiamat. Maksudnya dekat dengan Allah. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun, ini derajat yang paling tinggi. Nah, ini hati-hati ya kita semua ahli ngaji, insya Allah didoakan kabeh bala leunghar ya. Dan jangan jadi orang kaya yang pelit meminjamkan. Nih, karena saya kan bergelut di dunia, ya dunia fisabilillah, banyak di sisi tigigir teh kan ustad-ustad teh baru tuh imah ya, baru tuh mobil, butuh motor ya.
Dan abdi curhat, alhamdulillah abdi mah geus gaduh sadayana. Tapi memang saya juga merasakan. Da lain eueuh nu beunghar aya. Saya dulu sering bilang lain teu mampu meuli imah nyicil ka bank, mampu leuwih ti kitu ge. Ngan kudu jalan nu haram mah keheulaan. Ning sabar. Lain teu kabeuli mobil ku cara nyicil jiga batur mampu. Ngan ari kudu ku cara haram mah keheulaan. Saya dulu berharap ada orang kaya yang siap meminjamkan. Alhamdulillah teu aya. Tapi ku sabar we, ku kumpul geus waktuna mah ada. Ini pelajaran bagi orang yang miskin. Nanaon oge wastainu bisobri wassalah, mending sabar. Tong gurung gusuh nginjem ka rentenir ulah, sabar. Dan pelajaran bagi orang kaya, orang yang senasib dengan saya dulu itu banyak. Sampai sekarang juga ada. Dan orang kaya itu nyimpen duitnya di mana? Kenapa lebih ikhlas menyimpan di bank? Anu jadi modal buat rentenir yang tidak jelas pahalanya, justru jelas dosanya. Mengapa tidak dia jadi bankir sendiri? Nulis sendiri, nyatet sendiri, sok si A. Mantan dirut Bio Farma sekarang mantan. Itu gaji beliau, gaji pokoknya nggak diambil, tapi dikirimkan ke Sukabumi. Lalu dia bikin bank di Lemburna. Itu begitu. Geus teka itu nu ngarinjem jeung dia juga nggak tahu nu nginjem teh saha wae. Kitu we, mun inget sok ka dia bayar teu bae dilapurkeun. Itu sedekah. Beginilah seharusnya orang-orang kaya. Jadi berlomba-lomba pada maghfirah wa jannah, di antaranya dengan memberikan keringanan waktu kepada orang-orang yang membutuhkan. Tadi tong boga akal picik, wah cenah rugi diinjemkeun ka anu miskin mah hese mayar, dan nu beunghar oge loba nu hese mayar. Justru inilah pahala sedekah kita. Dek ti mana deui ngajakeun sedekah 20 juta sapoe. Ai lain lewat cara begini mah. Maka kemudian Allah mengingatkan wattaqu, takutlah yauman, satu hari kiamat, turja'una fi ilallah, kalian dikembalikan semuanya kepada Allah, tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kemudian disempurnakan setiap jiwa apa yang sudah dia usahakan. Bapak nginjemkeun kanu miskin 5 juta nepikeun ka maut teu mayar, dicatet ku Allah, tong ngarasa rugi. Wahum la yudlamun, mereka tidak akan dirugikan. Ini ayat terakhir yang turun, bukan al-yauma akmaltu. Itu mah terkait syariat, penegasan syariat sudah selesai. Ayat yang terakhir turun ini ayat-ayat riba sampai ayat 281 untuk menegaskan bahwa orang-orang beriman kalau betul bertakwa, takut dengan hari akhir, eureunnan kanu riba. Dan orang kaya juga harus ikut berperang, berkontribusi memerangi riba dengan cara-cara yang tadi dijelaskan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.